Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Bawalah sahabat-Mu dan keluarga-Mu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya, kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam nama-Mu kami menyanyikan pujian-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan syukur kita kepada-Nya. Marilah kita bernyanyi. Puji Tuhan,
Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengan doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Doa permohonan dan janji Allah. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepada-Mu. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemi COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga di dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak
dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah telah masuk pada Minggu Rogate. Kali ini seperti biasa kami menyiapkan secara langsung acara ibadah melalui gereja kita untuk menjadi panduan kita ibadah keluarga ketika kita masing-masing. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, nah khotbah pada minggu ini diambil dari kitab 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat yang ke-27. 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai ayat ke-27. Saya akan membacakan untuk kita. Beginilah firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadaku dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan
Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang diucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau yang Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada hadap di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus kita, masuk pada minggu hari ini di Golgota. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penanganan serius yang kita lihat sebagai reaksi cepat yang dilakukan oleh pemerintah karena wabah virus corona yang masih melanda negara kita ini adalah 3D, yaitu doa, daya, dan dana. Kita akui wabah penyakit ini telah menguras energi, waktu, dan dana yang dialokasikan demi penanganannya. Apakah wabah ini akan segera berlalu dengan upaya itu? Kita berdoa dan berharap kiranya dengan segala kemampuan itu wabah penyakit ini akan segera berlalu. Demikian juga Daud, doa, daya, dan dana sudah disiapkan untuk rencananya membangun bait Allah. Tetapi Tuhan punya rencana lain kepada anaknya Salomo. Meskipun Daud sudah mempersiapkan semuanya, maka dalam firman Tuhan dalam minggu Golgota, berdoa kita dapat memahami arti dan makna doa dalam kehidupan Daud, dan kita sebagai orang percaya dalam situasi saat ini. Pertama, dalam doa dan melalui doa kita sampaikan kerinduan dan harapan-harapan kita. Daud dalam kerinduannya dan pergumulan hidupnya, dia tetap selalu berkomunikasi dengan Allah. Berdoa adalah kehidupan orang beriman. Percakapan secara pribadi, akrab dan terbuka dengan Tuhan. Dalam doa, Daud menunjukkan bahwa dia seorang yang memiliki hati yang berlimpah dengan ucapan syukur dan pujian kepada Tuhan. Ketika ia mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Nathan, Daud masuk ke dalam kemah. Dulu mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Allah. Daud merasakan kedekatan hubungannya dengan Tuhan dan dengan harapannya jauh ke depan. Daud dilayakkan dan kepercayaan Tuhan kepada dirinya dan keluarga membuat dia mengungkapkan syukur dan permohonannya kepada peneguhan Tuhan selama ini. Daud adalah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Dipilih bukan karena dia hebat, luar biasa, tetapi orang biasa yang percaya dan takut akan Tuhan serta taat kepada firman-Nya. Meskipun dia pernah disepelekan, tidak diperhitungkan oleh orang lain, ia tetap mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun menjadi tokoh sentral, dia akan menjadi raja, tetap dia menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Ia melihat betapa besar kebaikan Tuhan kepadanya dan kepada keluarganya. Sekalipun Daud merasa tidak layak, tetapi Tuhan melayakkannya dan memberkatinya. Begitu juga keluarganya dan bangsanya karena sikap dan hatinya. Demikian juga kita, Tuhan melihat sikap dan hati kita selama kita hidup.
Tuhan melihat hati kita, bukan penampilan luar kita. Siapa tahu kita hanya melakukan pencitraan diri, seperti istilah sekarang, casing atau bingkai luar, nampaknya original, asli, baik, padahal KW, barang tiruan atau barang palsu. Di dalam kemah itu Daud duduk di hadapan Tuhan dan berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Suatu pengakuan yang jujur dan tulus siapa dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah mempunyai rencana yang besar dan kekal atas Daud. Pernyataan ini membuat Daud merasakan betapa kecil dan tak berartinya dirinya. Daud gentar atas kedaulatan Tuhan yang berlaku baginya untuk mengemban perkara yang besar yang tidak sebanding dengan keberadaannya. Daud mengungkapkan kehormatannya kepada Tuhan, satu-satunya Allah yang tiada bandingannya, tidak dapat disejajarkan dengan siapapun, sebab Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, yang dahsyat terhadap umatnya. Bahkan rencana kekal dari Tuhan diteguhkan atas dirinya sebagai bagian dari bangsa Israel, menjadi umat pilihan Tuhan selama-lamanya dan dikasihi Allah. Yang kedua, meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tetap yang menjanjikannya digenapi. Daud sudah merasakan pernyataan Tuhan dalam kehidupannya, maka dia memohon kepada Tuhan memberkatinya dan keluarganya supaya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Karena dia sadar dan merasakan selama ini pernyataan Tuhan dan campur tangan Tuhanlah dalam kehidupannya, mengetahui segala perjalanan hidup, keberhasilan, kejayaannya dan bangsa Israel menjadi umatnya selama-lamanya. Sungguh jelas mengenai Tuhan yang dapat menjawab doa dan permohonannya, memohon supaya Tuhan memberkatinya dan keluarganya dapat tetap setia di hadapan Tuhan. Hanya dengan pengasihan Tuhan, semua perkara dalam kehidupannya bisa diatasi dan dilalui. Allah setia akan janjinya kepada Daud, dan dari keturunannya lahir Mesias Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan para nabi. Allah tidak pernah ingkar janji. Walau manusia sering ingkar janji, manusia sering berjanji dan mengingkari janjinya. Seperti lirik lagu, "Kau yang berjanji, kau yang mengingkari." Yakin dan percayalah bahwa apa yang difirmankan Allah digenapinya kepada Daud dan keturunannya. Nama Tuhan teguh untuk selama-lamanya. Allah yang berfirman dalam perjanjian lama itu jugalah Allah dalam perjanjian baru yang sudah mengutus Yesus Kristus dari keturunan Daud. Itulah kasih setia Tuhan yang paling besar, menyelamatkan kita dari dosa, bukan hanya kepada Daud dan keturunannya, tetapi kepada kita semua manusia dikasihi Allah. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya, dari dulu sampai sekarang, kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang percaya, supaya tetap kokoh di hadapan Tuhan. Situasi dan keadaan apapun yang kita hadapi tetap kokoh, berdiri teguh, tidak goyah, berpegang kepada janji Tuhan. Yang ketiga, Tuhan menjawab doa hamba-Nya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, memang ada kerinduan Daud yang tidak dipenuhi Tuhan. Dia tidak diizinkan mendirikan bait Allah, sekalipun sudah dipersiapkan semuanya dengan program D3, doa, daya, dan darah. Tetapi dia tidak diizinkan Tuhan. Bait Allah terbangun oleh keturunan Daud, yaitu Salomo. Sekalipun tidak melalui Daud tetap berdoa, sebab Engkau ya Allah telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk berdoa di hadapan-Mu, yakin bahwa Tuhan menjawab doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Daud yakin Allah yang berkarya berencana atas hidup Daud, maka dia tetap berdoa. Paulus mengatakan, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jaga
syukur. Doa yang tulus, kesetiaan, dan disiplin. Patuh adalah jalan tercepat untuk memutuskan mata rantai pandemi COVID-19 virus corona. Doa membutuhkan tindakan nyata. Tinggal di rumah, sekolah di rumah, beribadah di rumah. Semua umat beribadah di rumah. Jaga jarak, memakai alat kesehatan seperti masker, mencuci tangan. Apa yang kita doakan harus kita lakukan dan kita kerjakan. Dan apa yang kita kerjakan harus kita doakan supaya hal itu terwujud. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita apabila kita juga tidak komit dan konsisten dan konsekuen melakukan apa yang difirmankan Tuhan. Siapa yang mendengarkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah akan menerima balasan. Dalam minggu Roh ini, mari kita tetap tekun hidup di dalam doa, bahwa dalam setiap doa ada jawaban Tuhan, agar keluarga, masyarakat, bangsa, dan dunia diberkati dan disertai Tuhan. Daud berfokus pada apa yang dapat dikerjakannya di hadapan Allah dan umat Israel. Selebihnya Tuhan yang akan bertindak seturut dengan kuasa-Nya. Ia tetap mengucap syukur, ia tetap berdoa, ia tetap membawa bangsa dan keluarganya menghadap Tuhan, melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk mendatangkan menabirkan kehendak kerajaan Allah. Kita pun melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apapun kontribusi kita untuk pemulihan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini, marilah kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Keadaan ini sungguh-sungguh menguji kita, menguji doa-doa kita, menguji ibadah kita, menguji kesadaran kita sebagai orang yang terberkati. Apakah kita mau menjadi bagian juga orang lain, ataukah kita hanya memikirkan diri sendiri sebagai sisi positif bahwa ini semakin memurnikan kualitas diri kita di hadapan Allah dan di hadapan sesama kita. Doa kita dalam kerinduan kita, Tuhan kiranya akan menjawab doa kita sesuai rencana Tuhan. Doa kita supaya semua pergumulan yang kita hadapi saat ini dapat berakhir sesuai dengan waktu Tuhan, sehingga dapat normal kembali aktivitas kerja, kehidupan ekonomi dan persekutuan dengan sesama kita. Melalui doa adalah jawaban atas segala perkara, mujizat dan kuasa Allah terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur atas penyertaan dalam kehidupan kami. Dalam setiap gerak kehidupan kami, ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dari sejak zaman lalu sampai hari dan sampai sekarang, kami yakin ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu dalam kehidupan kami nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, ya dapat kami hitung betapa banyak berkat yang kami terima daripada-Mu ya Tuhan. Begitu kasih setia-Mu kepada kami yang selalu setia memenuhi segala kebutuhan kami setiap saat, setiap jam, bulan dan tahun. Ya Tuhan, pada hari ini juga kami sangat merasakan penyertaan-Mu dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami, walaupun kami melaksanakan ibadah di kediaman kami masing-masing. Ya Tuhan, sesuai dengan apa yang terjadi pada masa ini yang kami alami dalam kehidupan kami ya Tuhan, tentu Engkau lebih mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, ini adalah cara Tuhan menguji, mengukur kesembuhan kami untuk selalu taat, untuk selalu patuh akan rancangan Tuhan dan akan pekerjaan tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, tidak ada yang lepas dari pengamatan-Mu, tidak ada yang lepas dari penglihatan-Mu. Begitu juga kami yakin Tuhan, segala virus ini akan berlalu sesuai dengan rencana-Mu. Dan kami yakin Tuhan, setiap orang yang berseru dan memanggil nama-Mu akan Engkau berkati kehidupannya, keluarganya, begitu juga pekerjaannya.
Berkatilah setiap jemaat-Mu ya Tuhan, jemaat Bapak, Ibu, remaja, anak-anak, pemuda dan pemudi ya Tuhan, untuk selalu kuat menjalani kehidupannya, menjalani setiap hari-harinya yang di luar dari kebiasaan sebelumnya ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk semakin mengerti rencana dan penjagaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami ya Tuhan. Jauhkanlah kuasa-kuasa jahat yang melemahkan iman kami ya Tuhan. Terkadang kami mau terpancing oleh kuasa-kuasa gelap ya Tuhan, menyerah, putus asa dalam situasi yang ada pada kami pada saat ini ya Tuhan. Tapi kami yakin ya Tuhan, segalanya itu adalah rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Buatlah kami mengerti ya Tuhan akan firman-Mu, agar kami bukan menjadi pribadi yang hanya mendengar dan mengerti firman-Mu ya Tuhan, tapi menjadi pribadi-pribadi yang mampu melakukan segala ketentuan dan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Ajarilah kami selalu ya Tuhan, agar kami bisa merasakan dan bisa menjalankan kehidupan kami sesuai dengan kesenangan hati Tuhan. Bisa kami berbagi dari apa yang kami peroleh dalam kehidupan ini yang daripada Tuhan untuk kepada sesama kami yang membutuhkan bantuan. Virus ini ya Tuhan membuat kami semakin mengerti bahwa kami bukanlah siapa-siapa dalam rencana Tuhan yang besar. Kami bukanlah siapa-siapa dalam kehidupan ini. Kami hanya umat Tuhan yang harus selalu tunduk, yang harus selalu taat dalam pengajaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini dalam terbaring sakit ya Tuhan. Engkau jamah tubuhnya, Engkau berkati makanan dan minuman yang dia konsumsi, begitu juga obat yang dia konsumsi ya Tuhan. Agar melalui obat tersebut menjadi pemulihan bagi tubuhnya, agar kembali sehat, agar kembali bisa bekerja, berkumpul dengan keluarga di dalam damai dan sukacita di dalam nama. Buat setiap keluarga yang memohon penyertaan ya Tuhan, yang mengalami kesusahan ekonomi akibat situasi pandemi virus COVID-19 ini Tuhan, dengarlah doa-doa mereka ya Tuhan. Dengarlah setiap doa yang ditujukan kepada-Mu ya Tuhan, dan buatlah hati mereka mengerti ya Tuhan, bahwa segala sesuatu kesusahan yang mereka alami dan kami alami adalah rencana besar Tuhan dalam kehidupan ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa semuanya indah pada waktunya. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwasanya setiap yang Engkau berikan dalam kehidupan kami adalah dengan tujuan baik untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami yang kami serukan melalui Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita bernyanyi sampai kita buka persembahan kita. Di dalam
dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaan-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, sumber segala berkat. Dengan ibadah yang sederhana ini kami menyerahkan persembahan kami kepada Allah. Berkatilah hidup kami senantiasa agar kami dapat menyerahkan hidup kami menjadi rumah yang harum bagi kemuliaan-Mu kini dan selamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan penyertaan Roh Kudus kiranya menyertai kalian semua. Amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, adik-adik kami remaja Napus 10 dan juga khususnya anak-anak kami sekolah minggu. Atas nama Pahlawan Pelayan Full Timer dan juga Pahlawan HKBP Ujung Batu dan Pahlawan Seresok Ujung Batu menyampaikan selamat hari Minggu bagi kita semua. Jadi kita sudah lama tidak bersama-sama beribadah di rumah Tuhan karena masalah COVID-19 ini, tapi doa kami selalu beserta kalian semua dan kita dihimbau supaya sama-sama berdoa seperti dalam minggu ini dinamakan Minggu Romantik, yaitu berdoa. Pasti doa kita akan dikabulkan Tuhan. Dan juga COVID-19 akan berlalu dan kita dihimbau supaya tetap menjaga kesehatan, tetap waspada, banyak berdoa, bertahan di rumah, memakai masker dan juga rajin mencuci tangan. Dan juga kami menghimbau juga dari Arhawado bahwa bantuan tetap akan diberlangsungkan pada tahap kedua nanti. Dan juga kami masih bersedia bagi Bapak Ibu yang masih bersedia memberikan bantuan yang terkena COVID-19, kami tetap menerima dengan tulus hati dan doa kami semoga rezeki kita semakin bertambah, kesehatan kita juga semakin dikabulkan oleh Tuhan. Kita pasti percaya doa kita akan didengarkan Tuhan.
itulah permohonan kami, doa kita semua dan kerinduan kami semua COVID ini tetap cepat berlalu supaya kita bisa bersama-sama beribadah di minggu yang akan datang. Itulah yang kami sampaikan. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Terima kasih.